Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang proses offline dan online pendaftaran perkara permohonan atau gugatan di Pengadilan Negeri Batam. Prosedur offline pendaftaran perkara perdata untuk gugatan atau permohonan. Yang pertama, pihak berperkara datang ke pengadilan dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Dua, pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan 4 rangkap untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat. Yang ketiga, petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat 1 HIR. Dengan catatan, bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara pro deo atau cuma-cuma. Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh camat. Bagi yang tidak mampu, maka panjar biaya perkara ditaksir Rp0 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM didasarkan pasal 237 sampai 245 HIR. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara pro deo, perkara secara pro deo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama atau menjadi satu dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara pro deo dalam petitumnya. Yang keempat, petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar atau SKUM dalam rangkap 3. Yang kelima, pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Yang keenam, pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar atau SKUM kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Yang ketujuh, pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar atau SKUM, seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian, pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Yang kedelapan, setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar atau SKUM kepada pemegang kas. 9. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama surat kuasa untuk membayar atau SKUM serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. 10. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 rangkap serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar atau SKUM. 11. Petugas meja kedua mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Yang ke-12, petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Setelahnya, pendaftaran selesai, pihak atau pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim atau PMH dan hari sidang pemeriksaan perkaranya atau PHS.
Di sini ada prosedur online pendaftaran perkara perdata untuk gugatan atau permohonan. Yang pertama adalah memasuki website pengadilan negeri dan pilih pengadilan tujuan pendaftaran perkara. Yang kedua, pengguna terdaftar mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara. Yang ketiga, unggah dokumen surat kuasa yang telah bermaterai. Yang keempat, mengisi identitas para pihak. Yang kelima, unggah berkas perkara dengan format dokumen PDF dan JPG maksimum 2 MB. Dan keenam, data para pihak sudah terekam dan lanjut ke proses pembayaran pajak perkara. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.